Ya, tapi saya bilang jangan ikut angka saya karena setiap saat bisa berubah kapan saja. PP P86 dan keluar di Februari 91. Jadi enggak ini enggak pernah masuk ke dunia kampus lagi semenjak itu. Pokoknya 91 selesai udah nggak pernah masuk dunia kampus lah. Kecuali berapa tahun yang lalu sempat ikut riset sama mahasiswa ITS jurusan fisika di ITS-nya gitu. Jadi kita riset tentang penggunaan frekuensi tertentu untuk digunakan dalam membuka stomata dan beberapa fungsi lainnya di tumbuhan. Termasuk membuat model dari sinyal, dari 3 sinyal kita pakai gelombang ya, baik sinus, gelombang petak maupun gelombang segitiga untuk mendorong udara masuk ke dalam stomata. Jadi itu dilakukan antara jam 12 sampai jam 4 pagi gitu. Selalu begitu. Ya lumayan sih hasilnya. Sayangnya aku kehilangan hasil riset itu. Tapi nantilah kalau aku pergi balik Surabaya aku minta lagi hasil riset itu. Dan itu sangat-sangat berharga sebenarnya. Juga Ya, pernah ya, ikut ya. riset sama teman ya, Dokter almarhum Roni Kartiman sama Dokter Budi Santoso juga, sayang mereka udah almarhum semua. Ya kita riset di beberapa hal, termasuk pembangkit listrik arus laut. Jadi kita pergi ke beberapa selat di Indonesia, terus kita melakukan kajian oceanografi segala macam, dan akhirnya kita mendapat kesimpulan tentang berapa sih potensi listrik tenaga arus laut di Indonesia. Kalau nggak salah saya itu satu tahunnya bisa 525 gigawatt yang udah kita selidiki gitu. Ya lumayan lah, ada sering ikut teman-teman untuk yang terutama yang udah S3 ikut beberapa riset gitu. Tapi sayangnya riset itu nggak bisa dipakai di Indonesia. Kalau dipakai di Indonesia, udah murah listrik Indonesia. Iya, 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 iya. Karena kepentingan beberapa pemangku kepentingan, jadi nggak boleh dipakai itu. Sebab nanti batu baranya nggak bisa berfungsi. Iya, iya. Iya, 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 iya. Indonesia, Indonesia. Indonesia banget, Pak. Jadi kalau itu pembangkit listrik arus laut itu diizinkan kemarin sama Bappenas di tahun 2014 ya, kalau salah. Itu kita udah punya pembangkit itu. Ya banyak sih di Indonesia, kita udah teliti sekitar 500 titik di Indonesia yang bisa kita pakai. Dan yang terbesar itu di Selat Lombok kemampuannya. Jadi kalau Selat Lombok itu dimanfaatkan, itu Jawa Bali, Lombok, Jawa Bali nggak perlu pakai PLTU lagi. Cukup pakai itu aja. Dan itu bisa diatur untuk 25 tahun, 50 tahun, bahkan sampai untuk 100 tahun gitu. Bisa diatur sedemikian rupa. Tergantung jenis bahan yang mau kita buat. Tapi ya itulah Indonesia. Jangan berhenti untuk berkarya. Itu aja yang penting. Siapa? Lu jadi jauh lebih jago lah soal gitu. Nah, kampus sih harus berdasarkan ilmu asada ilmunya ya. Ilmu dasarnya lagi gitu. Dan itu semuanya ada kalkulasinya. Makanya teman-teman saya sih ya kebetulan orang-orang S3 semua. Iya. Ya kan? Cuma mereka bukan orang-orang yang di kampus lagi, mereka udah orang-orang yang terlibat di bisnis.
ganggang yang bisa dibuat untuk itu, untuk untuk solar, Oh, biosolar. iya menarik ya. Nah, Iya, iya, iya. Iya. yang kalau sodium aglycinate itu dari ini asalnya, dari rumput laut, dan sodium Iya. aglycinate itu Indonesianya aneh. Kita masih impor 100%, padahal itu bahan bakunya rumput laut. Penghasil rumput laut terbesar Wah, kita. iya. Iya, iya, iya. Itu aku sama Iya, teman-teman di iya. Bogor dulu ya, kita udah sampai pada tinggal finalisasi, habis itu kita dikriminalisasi. Iya, iya, Akhirnya bubar itu grup, jadi ya daripada iya, kita masuk kriminal ya kita bubarkan aja grup itu. iya. Iya, iya, iya. Indonesia, Indonesia. Iya. Mm-mm. Ya mungkin yang untuk masih di kampus ya belajar lebih banyak dulu lah. Soalnya nanti kalau udah di luar banyak suka dukanya yang aneh-aneh gitu. Kita sudah mau finalisasi malah datang kriminalisasi gitu. Kita udah buat bagus-bagus masuk Bappenas langsung kena tendang. Iya, 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 iya. Kacau, kacau. Kita apalah buat dulu yang karya-karya sederhana tapi mendasar dulu. Nah, Pak, mungkin teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan kepada Bapak Hilman? Mana tahu ada yang pengen sharing gitu, atau ada yang ditanyain gitu. Kalau mau tanya aja, suka aja. Saya sih aman-aman aja soal bertanya kalian. Kalau soal pengalaman sih ini kita share aja gampang gitu. Asal jangan ikut pengalaman aja. Nanti kalau kalian nggak sempat melarikan diri ya kena kriminalisasi nanti. Kalau tidak ada mungkin bisalah kita mulai perkuliahan lagi ya Pak. Oke, lanjut Iya, lah. iya, iya. Oke lah ya, lanjut lah. Oh, iya, iya. Gimana kita mulai ya? Oke, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, juga Pak Hilman bersedia berkunjung. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita semua. Jadi malam ini saya akan kembali mengulang tentang dynamic library. Mengapa saya ulang? Karena ini materi ini sangat penting, karena kebanyakan kalau jurusan elektronika lalu hendak mengintegrasikan perangkat elektronika dengan komputer, kalau kita beli satu perangkat, maka kita diberikan minimal 2 file kan. Satu header seperti yang dijelaskan kemarin, dan satu adalah shared object, itu minimum. Selain yang penting adalah dokumentasi. Nah, cara terbaik untuk memahami penggunaan dynamic library ya kita justru belajar dengan cara memproduksinya sendiri gitu. Dan minggu yang lalu kita sudah mendemonstrasikan pembuatan dynamic library yang lebih efisien dibandingkan static library kan ya. Nah, malam ini kita akan lanjutkan dynamic library tapi dengan pengiriman argumen yang bukan tipe data tunggal. Bagaimana kalau yang dikirim lantas berupa koleksi, misalnya array gitu ya. Dan saya akan pilih tema statistik diskusi tentang oh saya belum share ya, share screen. Perlu mana share screen? Share screen. Apakah sudah terlihat ya? Ini ada spreadsheet. Ya, jadi kalau berbicara statistik itu jangan dibayangkan bahwa statistik itu monopoli untuk bidang sosial atau bidang ekonomi. Engineering justru banyak menggunakan statistik. Ya, dan kalau kita bicara statistik sebenarnya kita hanya menghitung 2 hal. Yang satu adalah nilai tengah suatu kelompok data, nilai tengah ya. Satu ini.
kedua variasi data dalam kelompok. Udah cuma 2 itu aja. Saya kira ini adik-adik dulu waktu di SMA atau SMK sudah pernah belajar mestinya ya tentang statistik ya, bukan yang sulit-sulit, misalnya menghitung rata-rata gitu pasti sudah kan? Iya kan? Sudah, Pak. Iyalah, kalau rata-rata pasti sudah. Variasi data juga barangkali terlalu rumit, yang dimaksud adalah misalnya mencari nilai minimum maksimum, range gitu kan? Iya. Nah, justru malam ini saya awali dengan mungkin sekitar nggak tahu 15 menit atau 20 menit pertama itu mari kita memahami statistik secara akal sehat dulu ya. Jadi jangan semuanya dihafal rumus gitu. Jadi kalau di SMK atau SMA kita disuruh menghitung rata-rata sebagai pelajaran statistik, kalau di perguruan tinggi soalnya bukan praktek menghitung, tapi meta kembali ya. Saya selalu mengajak belajar itu meta, mengkritik gitu kan. Misalnya kalau rata-rata itu dihitung dengan cara menjumlahkan semua bilangan lantas dibagi banyaknya, kalau di perguruan tinggi justru mempertanyakan kenapa rata-rata dihitung demikian gitu. Ada nggak yang bisa menjawab kenapa rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai dibagi banyaknya? Mengapa dihitung begitu? Jadi mengapa saya pertanyakan itu, kebanyakan kita rumus itu kan dihafal ya. Iya, apalagi statistik itu semua rumus dihafal. Kalau saya sendiri tidak pernah menghafal rumus statistik, tapi saya mengerti ceritanya. Kalau ceritanya dimengerti, maka sebenarnya rumus adalah cerita yang diringkas, menggunakan simbol agar tidak terjadi simpang siur makna, maka dibuat simbol gitu. Lalu dibuat rumus agar penjelasannya tidak perlu berpanjang lebar, ringkas. Jadi rumus adalah minimisasi cerita itu. Jadi kalau kita belajar statistik di perguruan tinggi, mestinya ceritanya yang sampai gitu kan, bukan rumus yang dihafal. Baik, saya mulai dengan bilangan ya, 1, 2, 3. Ini rata-ratanya berapa nih? 2, Pak. 2 ya. Ya, maka rata-rata 2 kan. Mengapa rata-ratanya 2? Berarti jawabannya jumlahkan semua dibagi banyaknya. Yang suka menghitung, bagi yang suka visual ya karena 2 di tengah gitu ya. Gitu kan? Iya, Pak. Tapi mari kita mulai diskusi dengan begini dulu. Kalau misalnya ada satu kelompok masyarakat lalu dipilih RT gitu kan. Kira-kira kriteria pilih RT itu apa? Yang dekat dengan semua warga gitu ya, yang semua warga kenal. Tinggal di daerah tersebut. Ya tentu, tapi kan yang tinggal di daerah tersebut kan banyak. Biasanya yang dipilih itu yang dekat dengan semua warga, kalau ada. Kalau tidak ada, yang gesekannya dengan semua warga paling minimal. Misalnya si Bapak A dekat dengan si B, tapi bergesekan dengan si C. Setiap orang pasti punya gesekan gitu, tidak mungkin ada yang sempurna. Akhirnya yang dicari adalah seseorang yang total gesekan dengan semua warga paling kecil kan, artinya gitu yang paling praktis kan. Kalaulah ideal ada orang yang dekat dengan semua warga itu bagus. Kalaulah tidak, carilah selisihnya dengan semua warga yang paling kecil kan begitu kan. Ya itulah sama dengan rata-rata. Carilah sebuah nilai yang selisihnya dengan tiap anggota paling kecil. Jadi kalau saya buat di sini adalah selisih gitu ya. Lalu ini saya buat R atau M itu untuk kata-kata min ya, mean gitu rata-rata. Maka selisih adalah nilai dikurangi M gitu ya. Gitu kan? Sehingga kalau di sini M, di sini M, di sini M ini kita belum tahu bagaimana ngitungnya. Anggaplah saya belum tahu rata-rata itu berapa cara menghitungnya. Maka ini saya buat delta 1, delta 2, delta 3, atau delta 3. Nah, ini totalnya ini harus paling kecil minimum. Berapa nilai yang paling kecil minimum dari total selisih itu? Total selisih. Yaitu 0. Gitu ya. Jadi kalau ada misalnya gini 1 dikurang. Jadi cara menghitung selisih minimum itu adalah ini 1 dikurangi, jadi D1
tambah D2 tambah D3 itu harus 0 gitu kan. Sedangkan D1 adalah nilai 1 dikurangi rata-rata. Ini D adalah 2 dikurangi nilai tengah. Gitu kan? Nah, seperti itu kan, selisih 1 adalah 1 dikurangi nilai tengah, selisih 2 begini. Kalau ditotalkan semua, ingat aja aljabar, artinya 1 dikurang M. Ini kolom ini ditotal, akhirnya kan sama aja dengan begini. 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi 3M harus sama dengan 0, begitu kan ya? Kalau dilihat dari sini, ditotalkan begini, artinya 1 tambah 2 tambah 3 dikurang 3M. Maka 3M adalah 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Maka M adalah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3. Nah gitu kan. 1 tambah 2 tambah 3 itu kan total. Berarti M adalah sum semua data total ya. Total sum data dibagi tahun. Dari situlah asalnya gitu. Saya kira cukup jelas ya cara pikirnya ya. Jadi kenapa rata-rata dihitung demikian? Karena ini selisihnya kalau ditotalkan harus minimum. Misalnya saya tebak bahwa nilai rata-rata 1, 2, 3 adalah 2. Berarti 1, 2, 3. Sekarang coba M-nya kalau saya letakkan angka 2. Ini berapa selisihnya? Ini 1 dikurang 2 gitu ya. Nah, ini kalau ditotalkan selisihnya berapa nih? 0 kan? Nah, coba kalau rata-rata ini saya buat 2,5. 2,5, 2,5, 2,5. Ini selisihnya jadi minus 1,5. Sudah si nilai tengah itu sudah bias kan? Bukan di tengah-tengah lagi, sudah menceng gitu, menceng ke kiri. Menceng ke kanan ya, lebih menceng lebih dekat ke 3 ya. Bukan di tengah-tengah, ini terlalu dekat ke 3 nih. Kalau terlalu dekat ke 1, misalnya 1,5, 1,5, 1,5, maka total selisihnya 1,5. Maka yang untuk rata-rata yang benar adalah dengan cara berpikir seperti ini, maka nilai rata-rata adalah total jumlah per banyaknya. Mana ada yang bertanya nggak tentang rata-rata, mengapa dihitung demikian tuh? Jadi dari aljabar begini, kalau D1 tambah D2 tambah D3 artinya 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi 3M. Seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 dikurangi 3M. Itu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang ini, rata-rata dulu. Jadi rata-rata cara menghitungnya demikian. Yang kedua tentang variasi. Jadi selain nilai tengah, kita juga bicara variasi. Mengapa variasi penting? Misalnya kita belanja ke pasar, cari sayur-sayuran kan. Pasti pertanyaannya di pasar sebelah sana berapa nilai tengah harganya? Oh rata-ratanya di sana 1.000 per ikat sayur begitu kan. Di pasar sebelahnya lagi juga sama 1.000. Tapi pertanyaannya muncul, kedua-duanya sama-sama 1.000. Tetapi di pasar A rupanya nilai terendah harga itu bisa 700, tertinggi bisa 1.200. Ini pasar satu lagi nilai terendah itu 900, paling tinggi mungkin 1.200 rupiah gitu kan. Di situ ada mulai bicara tentang variasi. Mengapa penting variasi? Karena bisa saja kita datang ke sebuah penjual lalu dapat penjual dengan harga yang paling mahal di situ kan. Kalau rentangnya besar, jangan-jangan justru di pasar A lebih mahal harganya karena kebetulan saya datang ke penjual yang harganya terlalu tinggi. Artinya variasi nilainya terlalu berlebihan. Jadi selain nilai tengah yang penting adalah juga variasi. Kalau di industri, saya share pengalaman di industri, yang dicari adalah patokan statistik untuk mengukur produksi yang berkualitas itu nilai tengahnya sesuai target. Ini ya. Kalau diproduksi nanti kerja di pabrik, nilai tengah itu sesuai target, variasinya minimum. Nah, kalau bisa bikin dua hal ini, itu sudah akan menjadi kesayangan pabrik tuh.
Jadi nilai tengahnya sesuai target, misalnya bikin batu bata panjang 20 cm gitu kan. Kalau rata-rata batu bata yang diproduksi itu semua 20 cm, bagus. Tapi tidak cukup itu, variasinya harus minimum. Jangan sampai rata-rata 20, nanti ada batu bata yang 15 cm, ada yang 25 cm. Kalau bisa 20 cm rata-rata, lalu yang lain, batu-bata yang lain itu 19,9, 20,01 gitu antara itu. Berarti variasinya kan minimum. Berarti ukuran statistik kalau untuk di engineering itu nilai tengahnya harus sesuai target dan variasinya minimum. Itu ya. Sama lah kalau adik-adik kita semua buka pabrik lalu diminta memproduksi barang. Pasti kan keinginannya rata-rata barang yang kita produksi sesuai ukuran yang ditargetkan dan variasinya minimum gitu ya. Jadi cuma dua statistik itu, nilai tengah dan variasi. Tentang rata-rata ada yang ditanyakan? Nah, sekarang tentang variasi ya. Variasi. Jadi ini rata-rata kayak elektro. Nah, sekarang masalah variasi saya buat begini nih. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kira-kira rata-ratanya di mana tanpa menghitung? Kalau tanpa menghitung rata-ratanya berapa nih kelihatan di sini? Cari aja anggota yang paling selisih paling kecil dengan yang lain-lainnya. Yang di tengah ini ya. Ini rata-ratanya 4 nih. Gitu kan? Lalu minimumnya berapa? 1 ya. Minimum 1, maksimum 7. Gitu ya. Kalau minimum 1, maksimum 7, berarti minimum 1, maksimum 7. Lalu kalau pernah belajar, variasi itu bisa saja diukur dengan menghitung jarak antara maksimum minimum yang disebut range kan. Berarti range-nya 6 ya. 7 dikurang 1. Saya balik lagi nih. Ini maksimum 7, minimum ini, maka range-nya jadi 6. Betul ya? Nah, dengan cara menghitung range mudah kita dapat kesimpulan bahwa variasinya sebesar 6 kan. Namun bagaimana kalau kenyataan nilainya seperti ini? 1, 2, 4, 4, 6, 6, 7. Ini maksimum 7, minimum 1, range-nya 6. Sama ya? Variasinya sama kalau dihitung menggunakan range. Ini sama variasinya, padahal kenyataannya berbeda. Nah, ini. Benar kan? Antara kelompok A dan kelompok B, ini sebaran data di dalamnya anggotanya beda nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 4, 4, 6, 6, 7. Kalau dihitung menggunakan range, kita tidak bisa membedakan nih mana variasinya yang lebih besar antara kelompok A dan kelompok B. Kalau menggunakan range. Itu ya. Jadi kalau kritiknya terhadap statistik untuk range seperti itu, range tidak bisa membedakan variasi antara dua kelompok data yang kenyataan sebaran di dalamnya berbeda apabila maksimum minimumnya sama. Ini seolah-olah sama, padahal kenyataannya beda. Bagaimana kalau saya buat begini? Gitu. A dan B. Coba menurut kita, tebakan kita variasinya mana yang lebih kecil antara A dan B? Seharusnya nih. A seperti ini, B seperti ini. Mana yang lebih seragam?
Wah, ini nebak ini. Coba silakan tebak ini mudah nih. A dan B, mana yang lebih seragam nilainya? Ini A, ini B. Mana yang lebih seragam? Nah, gitu. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar Pak, dengar Pak. Dengar, Pak. Oh, terdengar ya. Saya pikir jangan-jangan mikrofon saya mati tadi. Ya, gimana nih? Apakah ini antara A dan B mana yang variasinya paling kecil? Mana yang lebih homogen datanya? Yang B Pak ya. Yang B ya, benar. B. B ini 1, 7, 4. Hanya ada 3 nilai. 1, 4, dan 7. Sedangkan A ini berapa simbol nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar kan? Cuma kalau diukur berdasarkan range, ini sama. Jadi kalau kita menggunakan range, kesimpulan kita keliru kan? Karena kenyataannya B lebih seragam dari A. Coba ada ide nggak ini untuk memperbaikinya? Atau sebelum ada ide, mengapa ini kurang bagus? Mengapa range sama nilainya? Ya karena yang dihitung hanya nilai Untuk besar atau tertinggi kecil, kan? dan nilai terendah. Iya. Maksimum Iya, minimumnya. iya, tidak semua bilangan dihitung. Itu masalah dengan range. Tidak semua bilangan diperhitungkan. Sehingga kita salah kesimpulan. A dan B katanya variasinya sama. Padahal B lebih seragam dari A. Jadi persoalannya tidak semua bilangan diperhitungkan gitu ya. Lalu bagaimana supaya semua bilangan diperhitungkan? Seperti rata-rata tadi kan bagus tuh. Semua bilangan diperhitungkan kan. Nah, sekarang kita mengenal dengan istilah simpangan baku. Simpangan baku itu ide dasarnya begini. Kalau saya punya 7 bilangan dalam satu kelompok, lalu saya punya sebuah nilai rata-rata, pasti ada 7 simpangan kan? Tiap anggota ke rata-rata. Benar nggak tuh seperti itu? Ide dasarnya dulu. Kalau masih ada yang bingung, silakan tanya itu. Kalau saya punya 7 bilangan dan punya sebuah rata-rata, maka saya punya 7 nilai yang menyimpang dari rata-rata. Oke, misalnya ya, coba saya hapus dulu yang ini. Sekarang simpangan dulu nih. Simpangan. Mana dia? Simpangan. Simpangan nilai dikurangi rata-rata. Nah, gitu. Ini rata-ratanya seperti minus, nanti bingung gini aja. Ini berarti berapa? 1 dikurangi 4, ini 1 dikurang 4 ya. Minus 3 ya. Iya Pak. Nah, seperti itu. Itu simpangan masing-masing bilangan terhadap nilai pusat. Ya kan? Lalu kalau ada 7 simpangan seperti ini, kalau kita minta coba sebutkan 1 simpangan yang mewakili ke-7-7-nya tuh gimana? Ada 7 simpangan, lalu kita diminta sebutkan dari ke-7 simpangan itu rata-rata simpangannya berapa? Kan biasanya kalau mencari nilai tengah begitu kan. Kalau saya bilang simpangannya minus 3 nggak tepat karena ada 3. Kalau saya suruh diminta menyebutkan 1 simpangan yang mewakili keseluruhannya, yang datang di kepala kita secara spontan adalah ya cari saja rata-ratanya kan dari simpangan itu. Sekarang saya cari rata-ratanya, berarti totalnya adalah sum ini dibagi banyaknya kan. Berarti count ini. Tahunnya 7, tapi jumlahnya 0, maka 0 dibagi 7, 0. Silakan aja cari, misalnya ya, sembarang ya, nilai misalnya 1, 2, 5, 10. Maka rata-ratanya adalah, average-nya adalah 12 kan. Maka ini 1 dikurang 12,
Nah, seperti itu. Ini simpangannya kalau di average-kan lagi, nol juga. Kenapa itu? Jadi bagaimana kita sudah berusaha mencari simpangan masing-masing anggota kepada rata-rata, tapi hasilnya nol. Karena ada negatif yang menihilkan positif kan, saling meng-cancel kan, gitu ya. Jadi gimana supaya tidak saling meng-cancel? Ini simpangannya dikuadratkan. Gitu ya. Format karakter dikuadratkan. Nah, seperti itu. Sehingga yang terjadi simpangan ini kalau saya kuadratkan ini pangkat square root ya. Square root berapa? Ini kali ini aja. Lupa deh. Ini kali ini. 9 gitu kan. Maka totalnya adalah 28. totalnya atau cari rata-ratanya average-nya berapa ini? 4, Pak. Nah, 4. Iya. Average-nya 4. Jadi ini sudah bagus nih. Coba kalau saya cari bilangan yang ini ya. Kita tes dengan bilangan yang variasinya lebih kecil tadi. Misalnya 1, 4, 4, 4, 4, 7. Gitu ya. Maka average-nya adalah ini. Tetap juga 4 ya average-nya ya. Lalu simpangannya adalah ini kasih tanda dolar itu seperti ini. Kalau dirata-ratakan langsung tanpa dikuadratkan ya 0. Tapi kalau simpangannya dikuadratkan ini berarti ini kali ini seperti itu. Maka rata-rata simpangan kuadratnya menjadi 2,5. Sekarang kesimpulan kita sudah benar kan? Untuk bilangan yang lebih seragam, ini rata-rata simpangan kuadratnya 2,57. Untuk bilangan yang lebih bervariasi, rata-rata simpangan kuadratnya 4. Kita sudah dapat kesimpulan yang benar kan? Iya kan? Sekarang kita sudah bisa tuh punya angka yang membedakan tuh. Meskipun kalau range sama, kedua-duanya sama antara kelompok A dan kelompok B. Ini kalau dari range sama, tetapi kalau kita lihat dari standar deviasi rata-rata simpangan kuadrat, kita sudah dapatkan angka yang benar. Jadi kita sudah berada di arah yang benar dengan menghitung. Namun ini belum selesai karena ini simpangan kuadrat. Misalnya kalau nilai ini adalah panjang benda dalam sentimeter kan, rata-rata kan pasti dalam sentimeter. Bagaimana mungkin simpangannya sentimeter persegi gitu ya? Karena dikuadratkan kan mestinya satuannya menjadi sentimeter persegi. Sedangkan benda yang diukur sentimeter variasinya kok sentimeter persegi. Bagaimana mengembalikannya tuh? Mengembalikan satuan dari sentimeter persegi balik ke sentimeter. Karena yang kita ukur sentimeter besarannya. Bagaimana mungkin simpangannya sentimeter persegi? Ya kita balikan, kalau lawannya dari kuadrat, diakar ya. Maka diakarkan. Nah gitu. Diakarkan ini. Gitu. Supaya satuannya balik ke nilai semula. Jadi inilah yang kemudian kita sebut dengan standar deviasi. Gitu. Kalau kita lihat rumus-rumusnya kan coba aja ya. Coba saya share di sini kalau kelihatan ini rumus standar deviasi. Nih cara menghitung standar deviasi katanya tuh. Wis, ada nggak rumusnya sini? Ini nggak ada simbolnya. Mana cara menghitung standar deviasi? Kok lambat nih? Mana? Ini dia. Ini rumus deviasi standar. Ini sebenarnya X ini adalah simpangan kuadrat. Jadi simpangan kuadrat
ini X ini simpangan dikuadratkan, lalu tanda sigma ini ditotalkan, berarti total simpangan kuadrat dibagi N, sebenarnya rata-rata simpangan kuadrat diakarkan gitu ya. Jadi dari situ asalnya rumus standar deviasi. Sudah ngerti ya? Atau aduh saya ulang lagi? Ini nggak apa-apa. Kalau memang belum jelas nanti saya ulang pelan-pelan lagi. Jadi tujuannya kita mengerti dua hal. Kita malam ini cuma membicarakan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Tapi mohon jangan dihafal sebagai rumus, tapi saya share ini berbagi ceritanya supaya ceritanya dipahami. Saya sendiri kalau statistik nggak pernah menghafal rumus kok. Karena tahu ceritanya, maka rumus itu bisa segera saya tuliskan. Serta-merta saya tuliskan. Jadi dengan rangkaian cerita yang saya tahu itu, kemudian saya simbolkan, saya tulis jadi rumus. Gitu. Karena yang penting ceritanya sampai. Ada pertanyaan tentang ini simpangan baku? Jadi simpangan baku itu pertama kita cari selisihnya terhadap rata-rata untuk tiap bilangan. Misalnya 1 dengan 4 ya, rata-ratanya kan 4 nih, bilangan pertama 1, cari simpangannya terhadap rata-rata dapat -3. Lalu simpangan itu dikuadratkan, ya kan? Nah ini berlaku untuk semua bilangan, bilangan pertama sampai ke 7. Setelah itu, semua kuadrat simpangan ini, carilah rata-ratanya. Berarti jumlahkan semua simpangan kuadrat ini, lalu dibagi banyaknya. Nah, setelah itu jangan lupa bilangan hasil pencarian rata-rata simpangan kuadrat tadi diakarkan, supaya mengembalikan satuan kan. Masa satuannya panjang cm, simpangannya cm kuadrat kan keliru kan. Harus balik ke satuan semula, maka diakarkan. Maka rumusnya kalau kita jumpai di buku statistik seperti ini. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak nanti saya lanjut ke coding setelah dapat ceritanya ini. Jadi rata-rata tadi caranya adalah jumlahkan semua bilangan dibagi banyaknya. Sedangkan simpangan baku, carilah simpangan kuadrat masing-masing bilangan terhadap titik pusat, lalu totalkan semua simpangan itu dibagi banyaknya sehingga diperoleh rata-rata simpangan kuadrat, dan jangan lupa diakarkan gitu ya untuk balik ke satuan semula. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan rencana pembuatan library dinamiknya. Nah, ini ada saya buat drawing lah ya. Oke. Minggu yang lalu saya sudah tunjukkan library. Nah, seperti ini minggu yang lalu kan kita latihan seperti ini kan. libmatematika.so. Nah, malam ini yang akan kita latih adalah saya buat new page, lalu ini saya buat misalnya ini adalah fungsi statistik. Itu ya. Inputnya berarti 2 ya, kalau statistik. Sebenarnya 1 sih, cuma kenapa 2? Ini berarti array bilangan. Untuk latihan bagaimana? Kita bilangan bulat dulu aja lah ya. Array bilangan bulat. Nanti kalau mau menggunakan bilangan pecahan silahkan buat sendiri. Ini inputnya adalah himpunan bilangan bulat. Kalau himpunan berarti kita buatkan array. Ini seperti ini. Kemudian ini saya buat glue point dulu. Oke, saya buat titik di sini. Kemudian saya buat konektor. Ini menjadi argumen. Argumen input pertama adalah himpunan bilangan yang ingin dicari rata-rata dan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Nah, tips untuk mengirim array ke dalam sebuah fungsi dalam bahasa C adalah selain array juga dikirimkan banyaknya. Banyaknya anggota. Banyaknya anggota array.
Nah, seperti itu. Kita kirimkan dua buah argumen input. Mengapa saya sebut argumen input? Ya karena argumen itu bisa saja output. Nah, seperti ini. Oke, guys. Nah, ini argumen input 2. Banyaknya anggota array. Jadi array bilangan bulat ini dikirim berupa pointer. Ingat ya, array itu kan sebenarnya pointer. Jadi kalau kita mau kirimkan array ke fungsi yang dikirim pointernya, dan satu lagi banyaknya anggota array. Kemudian fungsi statistiknya kita hasilkan satu aja dulu, rata-rata dulu. Rata-rata berarti output pertama adalah rata-rata di output pertama dikirim berupa return. Nah, ini. Kemudian rata-rata saya buat line seperti ini. Oke, dan rata-rata adalah nilai tengah, sedangkan untuk variasinya adalah simpangan baku atau standar deviasi, saya singkat STDEV gitu ya. STDEV, standar deviasi. Jadi sebetulnya jangan takut belajar statistik bagi saya karena statistik itu bukan rumus yang dihafal. Jadi harus santai belajar statistik itu, dinikmati ceritanya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, rata-rata dikirim berupa return ya, sedangkan standar deviasi dikirim berupa argumen output argumen gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah input argumen. Oke. Dan ini adalah input argumen. Oke ya. Ini rencana yang akan dibuat ini berupa dynamic library. Kita menyebutnya apa namanya nih? Nama library-nya nih. Lib apa statistik ya? Atau stat saja. Stat.so. Ini yang akan kita buat ya. Dan jangan lupa kalau kita membuat library, kita harus beri dua file. Satu adalah lib.so berupa dynamic library, satu lagi headernya kan stat.h. Itu ya. Atau supaya jangan bentrok dengan yang lain, saya sebut FT aja. FT, Fakultas Teknik. FT stat ini adalah lib FT stat. Jadi kita berhayal bahwa kampus kita lalu membuat library yang dipakai oleh komunitas programmer seluruh dunia gitu ceritanya nih. Kita membuat lib FT stat, namanya ada FT-nya. Lib FT stat.so. Lalu ini adalah headernya, gitu. Mudah-mudahan, amin ya, suatu saat tercapai begitu tuh. Ya lah, harus inginkan doa tuh. Mudah-mudahan dengan kita belajar, lalu kita berkreasi membuat karya, library yang kita ciptakan, lalu dipublish di internet, nanti ada situsnya, itu akan dimanfaatkan oleh komunitas programmer global seluruh dunia suatu saat, gitu cita-citanya. Nah, itu entah terjadi setahun atau 2 tahun ke depan, saya yakin itu bisa terjadi. Nah, silakan ada yang ditanyakan tentang ini, tentang rencananya ini. Oh, pada diam semua. Pada bingung kali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini adik-adik santai aja, jangan tegang. Kalau ada yang belum tahu, tanyakan saja. Ini kita bukan acara kuliah yang formal. Ini kan bincang-bincang santai malam temanya, bukan kuliah formal pagi. Gitu. Sambil melepas lelah, cobalah kalau ada yang tanya, silakan tanya, nggak apa-apa. Nggak usah takut.
Gimana? Ah, kalau enggak saya mulai dengan ini ya, membuat source code-nya ya. Ingat ya, ini yang akan kita buat. Tentunya kalau library dynamic ini sudah selesai, saya coba demonstrasikan sebagai integrator saya memanfaatkan library itu untuk dihitung ke dalam main titik C gitu ya, sebagai produk akhir aplikasinya. Nah, sekarang saya buat di sini. Oke, saya masuk ke kode. Seperti biasa, masuk ke direktori latihan. Oke, dan minggu yang lalu kita membuat library dynamic, kalau masih ingat ya, dan mainnya ada di latihan 11. Sekarang saya buat direktori baru, namanya saya buat sesuai nama library aja ya, fstat ya. Saya buat namanya fstat. Nah, gitu sehingga kalau di list ini fstat. Jadi Pak Hilman, kita ini latihan ini dengan adik-adik mahasiswa menggunakan Linux nih. Itu bukan di Windows. Sejak awal dulu kita sudah 12 pertemuan kita sudah latihan terus dengan Linux nih. Harusnya anak buahku bawa untuk lihat ini nih. Ya, iya. Iya, karena mengapa di Linux open source? Kalau kita butuh apa-apa, kita bisa install download dari internet tanpa melanggar hukum kan? Nggak Ya, ada betul. pelanggaran. Jadi kita patuh pada hukum, tidak membajak itu ya. Itu yang saya kampanyekan kepada adik-adik mahasiswa juga. Ya, ini fstat seperti ini. Selain itu juga karena open source, kalau kita bisa download source code-nya bisa belajar banyak dari situ. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang di direktori ini, sekarang kita mulai akan membuat ini nih. Berarti pertama jangan lupa kalau membuat apa namanya? Library itu dahulukan dengan header. Ya, karena header itu seperti saya jelaskan semula adalah kontrak antara pembuat library dengan orang yang akan menggunakan library kita gitu. Perjanjiannya di kontraknya di header. Maka saya touch dulu fstat titik h gitu ya. Coba saya lihat dulu isi. Sudah ada tuh file kosong tuh fstat titik h itu. Isinya masih kosong. Sehingga saya edit lah fstat titik h. Nah, gitu. Saya buat di sini deklarasinya ya. Deklarasinya adalah tadi returnnya adalah rata-rata ya. Sudah double misalnya statistik atau average ya. Average atau apa kita sebut ya. Rata-rata gitu ya. Rata, nama fungsinya rata-rata. Jadi returnnya adalah ini double, kemudian nama fungsinya rata-rata. Lalu argumen input pertama adalah array bilangan bulat yang dikirim berupa pointer. Berarti itu aja ya, array gitu ya. Saya buat singkatan ARR pointer. Cara nulisnya boleh begini, seperti itu ya. Boleh juga begini. Ini pointer dua-duanya. Jadi input pertama adalah array berupa pointer, lalu input kedua banyaknya anggota array. Berarti ini saya sebut saja N ya, banyaknya ya. Anggota array itu dua argumen sudah saya sebutkan, argumen input. Jangan lupa argumen output satu lagi yang ini nih. Standar deviasi, berarti bilangannya bilangan pecahan. Seperti ini kalau argumen output pointer ya. Standar deviasi. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa sebelum kata-kata double, tuliskan eksternal gitu ya. Karena header ini kan akan di-include di main kan. Bagi main nanti, main.c, rata-rata adalah eksternal gitu kan. Fungsi eksternal tidak berada di dalam main.c, di luar paket main.c, maka ini dinyatakan eksternal. Itu ya.
Di sini ada pertanyaan nggak tentang deklarasi aja dulu nih. Ini apakah sudah sesuai dengan spek yang akan kita buat nih? Nah, ini fungsi statistik saya beri nama rata-rata, kemudian ini seperti ini. Nah, gitu. Jadi jangan dibingungkan dengan 2 buah pointer ya. Ini adalah input argumen, insert input argumen, sedangkan standar deviasi saya taruh ke bawah juga boleh nih, karena kalau dalam bahasa C itu akhir dari sebuah baris adalah titik koma ya, bukan enter, bukan new line, jadi tidak apa-apa di enter gini. Nah, seperti ini adalah output argumen. Sedangkan N ini input argumen. Nah, itulah kalau mau ditulis dengan keterangan itu ya. Nah, seperti ini. Silakan, ada pertanyaan sampai di sini? Iya, santai aja. Kalau ada yang mau ditanyain, nanyain aja. Ya. Ini tentang header deklarasi fstat.h. Sekarang pelan-pelan mari kita buat implementasinya. Implementasinya latihan, lalu ada fstat. Di sini saya sudah punya sebuah header. Nah, seperti ini header fstat.h. Sekarang mari kita buat implementasinya. Berarti saya touch fstat.c. Ini adalah implementasinya. Kita menggunakan bahasa C seperti yang biasa kita latihan. Seperti ini. Nah, di sini implementasi. Implementasi ya kita buat penyelesaian programnya. Berarti double rata-rata, lalu inputnya adalah, atau saya copy aja lah ya. Saya copy aja dari sini. Copy tanpa kata-kata ekstern. Eksternnya tidak di bawah. Nah, itu. Nah, kita buat dulu returnnya. Returnnya adalah rata-rata, saya buat R aja lah ya. Oke. Lalu di sini returnnya adalah R. Nah, seperti itu. Lalu seperti saya sebut tadi, rata-rata adalah jumlah semua bilangan dibagi banyaknya. Banyaknya kita sudah ada nih, N ini kan. N. Banyaknya ini N. Kita tidak perlu deklarasikan variabel baru. N adalah banyaknya. Yang kita belum punya adalah jumlahnya. Berarti double sum. Gitu ya. Sum adalah jumlah, atau supaya menghemat baris saya buat begitu. Seperti itu. Sum itu adalah total penjumlahan semua data di dalam array bilangan bulat ini. Kemudian untuk melakukan loopingnya kita akan menggunakan pengendali looping for. Jadi kita butuh indeks gitu ya. Kita akan menggunakan for. Kita akan mengulang dimulai dengan anggota pertama. Array itu anggota pertamanya adalah 0. Putar terus sebelum mencapai N. Berarti kalau banyaknya bilangan adalah 3, maka indeksnya adalah 0, 1, dan 2. Kan? Selagi indeksnya kecil dari banyaknya bilangan, maka itu valid. Gitu. Kalau sudah mencapai N, berarti sudah selesai array-nya dong. Jadi kalau ada 3 anggota, I yang benar adalah indeks yang benar adalah 0, 1, 2. Kalau N-nya 4, berarti 0, 1, 2, 3. Maka looping akan berputar terus selagi nilai I kurang dari N gitu ya. Lalu untuk setiap looping pengulangan I-nya naik 1. Kalau enggak nanti I-nya 0 terus nggak selesai. I-nya naik 1 demi 1, jadi mulai dari 0, 1, 2 begitu dan seterusnya sebelum mencapai N. Tuh.
Dan sum saya mulai dengan nilai awal 0 gitu ya. Kemudian ini sum adalah sum plus gitu ya. Ini bentuk pertamanya seperti ini, array. Nah, gitu. Atau kalau mau menggunakan sintaks yang lebih ringkas, ini begini, sum plus sama dengan array. Nah, ini versi ringkasnya. Itu ya. Jadi rata-rata adalah sum per banyaknya bilangan ini n. Itu ya. Sudah dapat. Sampai di sini ada pertanyaan tentang menghitung rata-rata? Ya kalau nggak tahu silakan nanya ya, jangan diam aja ya. Nggak apa-apa, ini jangan takut. Kelebihan mahasiswa Sumbar kan begitu. Tapi aslinya bukan loh Pak Hilman. Aslinya saya sebagai orang dari luar Sumbar mengagumi Sumbar itu karena Pujangga Baru itu didominasi orang Sumbar dan Melayu. Ya betul. Sastrawan Pujangga Baru sampai terakhir yang saya kagumi itu A.A. Nafis dan Buya Hamka. Itu sastrawan besar dua-duanya. Ya betul. Iya. Iya, dan tokoh-tokoh nasional ada, cuma memang belakangan berkurang, tapi itu sebetulnya secara tinggal dibangkitkan gennya saja, kalau secara gennya itu unggul gitu kan. Karena kan saya mengagumi dulu tokoh-tokoh nasional itu ada Agus Salim, Bung Hatta gitu kan. Itu saya kagum betul dengan mereka tuh. Iya. Jadi tinggal kita membangkitkan saja itu karena kita memang aslinya adalah para pemikir loh. Biasa berdialektika, berdialog gitu. Nah, ini nih. Coba nih, sampai di sini ada pertanyaan enggak tuh? Nah, udah ya. Nah, kemudian itu kalau kita mau menghitung standar deviasi, coba saya ingat, saya refresh lagi ya. Kalau rata-rata saya yakin ini udah mudah bisa dimengerti lah ya. Caranya kan jumlahkan semua anggota, ditabung ya, nilainya ditabung, dijumlahkan ke dalam sum, lalu dibagi banyaknya. Itulah lazimnya kita menghitung rata-rata. Kalau standar deviasi tadi yang pertama kali kita lakukan, setelah kita dapat rata-rata, cari simpangan masing-masing anggota terhadap rata-rata, lalu dikuadratkan gitu ya. Oke, berarti kita akan mulai membuat variabel namanya simpangan ya, atau simpangan kuadrat, simpangan panjang kali kata-katanya, apa yang cocok nih? Silakan saya ini minta bantu dari adik-adik mahasiswa, variabelnya apa yang cocok untuk simpangan kuadrat tuh. Simpangan kuadrat kepanjangan ya sih? Atau SMP2 gitu, simpangan kuadrat. Ya? Disingkat aja SK. Suaranya kurang jelas nih, menggema. Gimana tadi tuh? Atau ini ya SIMP2 ini ya simpangan kuadrat ya, saya beri keterangan lah ini. SIMP2 itu artinya simpangan kuadrat. Kuadrat itu ya. Oke, total simpangan kuadrat, jadi saya buat begini. Simpangan kuadrat dimulai dari angka 0. Mulai dari 0 ya, nah itu brandnya Pertamina tuh. Pom bensin. Jadi setiap produk ada brandnya, mulai dari 0 ya. Kemudian saya akan buat mulai dari I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Yes. Ini di looping lagi, sekali lagi. Sekarang kita cari simpangan kuadrat. Jadi simpangan kuadrat, atau gini lah, saya kalau sekaligus nanti agak bingung. Satu persatu aja. Satu persatu, simpangannya adalah array
nilai sejak nilai pertama dikurangi dengan rata-rata, itu simpangan ya. Sedangkan simpangan kuadrat, ya kalau kita nggak mau fungsi yang macam-macam cukup dikalikan aja. Gitu, simpangan kuadrat kan. Bukan sama gitu, simpangan kuadrat kan 2 kali dikalikan gitu ya. Simpangan kuadrat kalau ditabung berarti ini dong, simpangan kuadrat adalah simpangan kuadrat plus gitu. Nah gitu, ini total simpangan kuadrat nih. SIMP ini total simpangan kuadrat. Nah gitu, itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nih. Jadi simpangan SIMP2 ini isi total penjumlahan simpangan kuadrat masing-masing anggota. Lalu kita lihat lagi setelah total, kita cari rata-rata simpangan kuadrat. Berarti simpangan kuadrat dibagi dengan N. Ini berarti rata-rata simpangan kuadrat. Jadi saya buat di sini variabelnya, saya tambah lagi double simpangan kuadrat rata simpangan kuadrat, rata-rata simpangan kuadrat. Oke, berarti rata-rata simpangan kuadrat adalah ini. Dan standar deviasi segera kita ketahui. Tadi kan standar deviasi ini ya, STDEV ini, argumen output. Berarti argumen outputnya saya berikan seperti ini. Nah, ini mencari akar kuadrat, itu kalau di dalam bahasa C sudah ada fungsinya namanya SQRT. Nah, ini. SQRT ini adalah akar kuadrat, dan jangan lupa menginclude ini ya. Di sini ada 2 penjelasan. Pertama, kalau menggunakan fungsi square root, apa ini? Ya. Ini pertama ini. Kedua, jangan lupa di-link dengan minus LM gitu ya. Jadi square root rata-rata sim kuadrat seperti itu. Dan jangan lupa menginclude mat titik H. Itu ya, sesuai dokumentasi nih. Include mat titik H, lalu di dalam compilernya, di dalam linkernya, ini jangan lupa ketika di link jangan lupa minus LM. Nanti saya beritahu bagaimana cara memasang LM-nya di mana letaknya nih. Ini ada 2 aba-aba, satu include lah ini, kedua link menggunakan minus LM. Nah, programnya sudah selesai, coba saya bentangkan ya supaya kelihatan semuanya. Nah, ini seperti ini. Inilah untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi. Ketika saya dan Pak Hilman dulu bekerja di perusahaan disk drive quantum, saya di engineering itu saya pernah diajarin mengkritik, menghitung ini. Ini ada kritiknya loh, ini bukan sesuatu yang sempurna. Kritiknya adalah ini 2 buah loop. Ini loop pertama menghitung rata-rata, loop kedua menghitung standar deviasi. Kalau bilangan yang dihitung 1 juta, berarti kita akan ada 2 juta loop. 1 juta loop untuk rata, 2 untuk menghitung standar deviasi. Tapi untuk menghindari kerumitan, saya biarkan apa adanya gini. Itu nanti saya jelaskan minggu depan mungkin ya. Itu mengapa ini, bukan mengapa, bagaimana mengatasi ini. Bagaimana kita cukup menggunakan satu looping saja sudah dapat 2-duanya. Ya, nah ini nanti caranya adalah menggunakan matematika. Jadi rumus standar deviasi yang saya jelaskan tadi
difaktor ulang sehingga membutuhkan hanya sebuah loop. Jadi pesan buat adik-adik, jangan lupa matematika, karena itu sangat berguna ketika kita mendevelop sistem. Sekarang saya abaikan dulu yang itu, saya skip dulu penjelasan itu. Oke ya. Nah, di sini ada pertanyaan nggak nih tentang ini? Ini bentuk simpelnya dari ini, bentuk simpelnya seperti halnya rata-rata. Ini boleh juga ditulis begini. Nah, itu dia. Sudah selesai kode library direct. Jadi untuk yang gambar ini, gambar yang saya tunjukkan ini, kodenya adalah ini. Nah, gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Tuh. Headernya seperti mana headernya? Header. Nah ini. Headernya ini. Kemudian implementasinya ini. Oh kecilan ya. Mana supaya kita bisa napak di layar dua-duanya nih. Fontnya kebesaran atau coba saya fontnya kecilin dikit. Supaya bisa masuk nih. Monospace. Select close. Nah ini. Kekecilan nggak ini? Enggak lah, kelihatan kok. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini yang di atas header, yang di bawah implementasi. Satu lagi yang perlu adalah makefile ya untuk membuild project. Makefile-nya berarti latihan start seperti yang kita sering gunakan untuk latihan-latihan sebelumnya. Saya tetap gunakan makefile. Itu ya. Oke, makefile isinya kita akan membuat lib apa tadi namanya ya? Apa tadi? libfstat.so share object libfstat.so. Ya. Ketergantungannya adalah fstat.o. Kemudian cara melinknya ini adalah gcc-min-o libfstat.so. Jangan lupa ini karena kita membangun share object, share dynamic library, maka ini ada min share, lalu minus warningnya all. Oh, apalagi tadi? Pesan dari dokumentasi tadi menghitung akar pangkat 2 tadi, coba saya lihat dulu. Ah ini, jangan lupa link with minus lm. Maka saya letakkan di sini minus lm. Dah cukup gitu aja tuh sesuai dokumentasi. Ya nggak cocok. Jadi sebetulnya tidak ada yang dihafal, semua kita harus lihat dokumentasi. Fungsi square root, apa yang dibutuhkan, patuh saja pada dokumentasi, kita akan sampai pada produk akhir. Kemudian fstat.o-nya sendiri adalah seperti ini. Kemudian mengcompile-nya adalah seperti ini. Jangan lupa ya untuk dynamic library minggu yang lalu ini sertakan flag namanya position independence code gitu kan. Nah, sudah selesai. Oh iya, install-nya ya. Karena library kita diinstal di lokasi standar. Kalau tidak akan ada komplain kan, library tidak ditemukan. Maka saya buat target install. Lagi Zoom sama kawan-kawan. Copy libfstat.so. Copy ke lokasi standar. Kalau laptop saya karena linknya Fedora berarti lib64. Nah, salah. Nah, kalau adik-adik yang pakai Ubuntu cukup ini USR lib aja, gitu ya. Saya karena pakai Fedora, Linux-nya beda, ini 64. Kalau mau uninstall, membatalkan install sebenarnya cukup menghapus dalam Linux remove remove gitu ya. Nah, ini saya hapus libfstat.so. Lalu seperti halnya saya jelaskan minggu yang lalu, ini kita punya 4 target.
libfstat.so yang berupa file, fstat.o juga berupa file, install bersamaan install ini bukanlah file, maka saya daftarkan sebagai apa kalau ingat minggu yang lalu tuh. Foni. Nah, gitu ceritanya. Sudah selesai. Udah kalau mau silakan kalau mau diketik ya. Ini sudah selesai pekerjaannya untuk membangun library. Coba saya tes dulu ada error nggak? Nanti ada error lagi. Ini tidak boleh gegabah. Saya tes dulu. Ini coba saya make ya. Make. Nah, ada error tuh. stdef undeclared. First use. Oh iya. Ada salah. Ini harusnya stdef ya. Saya nulisnya salah tuh kan. Ini, nah gitu salah ketik. Nah sudah selesai, salah ketik. Coba di clear dulu, make lagi. Ini apa? Rata-rata, oh ya salah ketik lagi. Rata-rata, gitu. Oke, salah eja. Bayangkan kalau programnya ribuan baris ya, ada salah eja. Ya selesai. Lalu kalau mau diinstal ke lokasi standar, ini coba kita lihat lokasi standar ini ya. Ini perintah install, maka saya tidak boleh menjalankan make install karena saya bukan root kan, permission denied, hanya boleh ditulis oleh root, maka gunakan sudo make install. Dia akan minta password, masukkan password ketika login. Sudah selesai. Sudah, kita sudah punya sebuah library dynamic dengan nama libfstat.so berada di direktori ini. Coba ya, saya list usr lib 64. Banyak. Saya saring aja filter berdasarkan SO. Nah, lib enggak ada. Lib apa tadi namanya? Nama filenya itu. Lib oh, libfstat ada ya. Libfstat. Saya lupa namanya nih. Harusnya ini libft ya. Libft. Maaf ada keliru ketik lagi. Harusnya libft. Libft. Ini salah nih. Nah, salah ketik lagi. Remove semua yang SO dan yang O. Make, kemudian sudo make install. Ya. Sehingga kalau saya lihat lib64, saya cari yang mengandung kata-kata libfstat.so. Salah ngetik dulu. Nah, ini sudah ada libfstat.so. Kalau kita mau lihat lebih detail, ls-lh. Nah, seperti itu. Ini kita lihat di sini flag-nya sudah executable. X ini bisa dijalankan oleh sembarang user ya. Ini adalah seperti di awal-awal kuliah dulu, ini untuk user, ini hak akses group, ini hak akses other. Berarti semua user boleh mengeksekusi library ini. Tuh, berarti desain kita sudah benar ya. Ya sudah selesai nih. Silakan kalau mau dicoba diketik sehingga sampai berhasil menginstalasi ke lokasi standar di kalau di adik-adik yang pakai Ubuntu Linux-nya USR lib ya ini bukan USR lib 64. Silakan apa mau diketik dulu atau gimana? Aja. Oke Pak, diketik dulu Pak. Semua ini. Ya diketik dulu silakan. Ya bagus ya. Jadi headernya dulu urutannya, kemudian implementasinya, baru make file. Setelah itu di make ya, projectnya di make sampai berhasil diisi.
Nah, seperti itu. Jadi Pak Hilman ini sekarang di kampus lagi booming Linux nih. Pak Nah, mantap WD3-nya lah. sudah mulai nginstal Linux. Debian, dia nginstal Debian. Presentasinya tadi pagi beliau katakan sudah pakai Linux. Lalu adik-adik mahasiswa sudah mulai belajar menggunakan Linux. Ya, mudah-mudahan lah kalau kita pelan-pelan belajar sampai juga. Waduh, Pasti bisa. Pelan-pelan belajar pasti bisa juga kok, ujung-ujungnya. iyalah. Ya, kita juga nggak kalah nanti sama yang lain, nanti terus sama majunya. Mantap juga kayak gini ya. Biar apa? Ya, Mantap juga pembelajaran seperti ini. ya, Bagus, Mas. Positif sekali malah. iya, iya. Ya saya berikan kode-kode yang tidak terlalu panjang sih, ya seperti ini gitu ya. Nanti yang dipahami. Minggu yang lalu itu kita menjelajahi ke memori loh. Setiap kode yang ditulis itu diperiksa di segmen memori mana gitu. Iya, dicari byte demi byte bahkan setiap data itu. Karena ini jurusan elektronika, jadi sudut pandang codingnya jangan lepas dari elektronika gitu. Kalau dunia microcontroller, prosesor kan memori, prosesor gitu ya. Iya, Maka betul. waktu belajar coding pertama yang diajari itu mengenal segmen-segmen memori, lalu meletakkan data di segmen mana, lalu bahkan mensimulasikan error dengan sengaja meletakkan memodifikasi data di tempat yang salah, lalu menimbulkan error dengan sengaja gitu. Sampai ke situ sih. Memang perlu lah, soalnya saya banyak melihat kelemahan ya. Di sini pun anggota saya itu banyak sekali kelemahan di dunia seperti ini. Mereka memang bisa niru dari kayak dari YouTube segala macam, bikin alat segala macam bisa. Iya, Kan memang seperti yang kita pernah diskusi dulu, 0,0-nya nggak ketemu gitu. iya, iya, iya. Jadi Iya. ujung-ujungnya nggak pas juga gitu. Tapi saya ada satu orang anak yang cukup berbakat, mungkin ini acaranya setiap hari apa? Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat ya. Nanti mungkin Iya, saya suruh Jumat malam. mereka, apa sih, Iya. saya suruh salah yang satu orang itu untuk ikut seperti ini gitu. Lihat Iya. aja. Nanti Sambil izin dipegang. dulu ke adminnya. Adminnya dari FP, dari Oh, dari EP teman. ya, aduh kacau tuh. Iya, kalau diizinkan. Oh, enggak, nanti asal aku lihat di adminnya. YouTube-nya aja deh, suruh mereka lihat Iya, di YouTube aja. kalau enggak lihat di YouTube-nya aja. Nah, Sama aja kok di YouTube juga direkam semua itu dipublish gitu. ya lihat di YouTube-nya Nah, aja. iyalah karena kan secara agregat bangsa ini harus maju kan. Jadi semua Iya. pihak harus belajar serentak. Ini ada error, Pak. Katanya Oh, segmentasi di DAM nih, Pak. coba dilihat atau boleh di share screen ya. Coba saya stop share dulu. Coba Saya, di share screen dulu. saya di HP Zoom ya, Pak. Oh, di HP. Aduh, iya ya. Gimana sih? Oh, itu coba di mana waktu make ya? Atau waktu apa? Errornya ketika apa tuh? Ketika dijalanin, Pak. Oh, belum. Ini kita baru buat library-nya dulu. Jadi yang kita make itu barulah library
belum bisa dieksekut. Nanti kita kalau mau lihat eksekusinya membuat main ya. Kecuali ketika make ada error itu baru masalah. Tapi kalau ketika make gini, make gitu ya, make itu tidak ada error, udah. Jadi kita fase pertama ini sekedar membuat library dulu, belum mengeksekusinya. Oke, Pak. Udah, Iya, kalau make sudah berhasil ya. udah, Pak. Kalau sudo make install sudah berhasil juga. Sudo make install. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, berarti diletakkannya di USR lib ya. Iya, Pak. USR Lib. Ya, iya benar. Berarti sudah benar. Jangan niru yang saya karena saya di Fedora. Saya di Fedora nulisnya lib64, kalau yang Debian atau Ubuntu USR lib. Berarti sudah selesai tuh dengan bikin dynamic library. Nggak tahu teman-teman yang lainnya sudah selesai belumnya. Oke, Pak. Kalau sudah selesai kita masuk ke itu, ke pembuatan executable-nya ya. Yang lain bagaimana? Sudah berhasil atau masih ada error? Oh, bilang aja lah kalau ada error, nggak apa-apa. Sekarang saya akan buat main. Bagaimana memanfaatkan library ini ya. Berarti saya change directory naik satu tingkat seperti ini, cd.2, artinya secara relatif naik satu tingkat ke directory latihan. Tapi kalau mau menggunakan absolut kan begini, Om Abdul latihan gitu ya. Nah, seperti ini. Terakhir latihan 11, maka saya buat directory latihan 12. Nah, ingat-ingat tadi direktorinya ya, header berada di home Abdul latihan fstat, itu lokasi header. Jadi saya pindah ke latihan 12, saya akan buat sebuah source code untuk mengeksekusi library. Touch main.c gitu ya. Nah, saya taruh di layar tengah lah. Jadi vim main.c seperti ini. Pertama, karena saya mau menampilkan hasil hitung di layar, jangan lupa mendeklarasikan printf ya, dengan cara menginclude stdio.h. Ini sudah kita bahas minggu sebelumnya. Kemudian jangan lupa menginclude tadi fstat, ftstat.h gitu ya. Nah, gitu. Coba saya pastikan dulu di sini. Jangan-jangan salah lagi nanti ngetiknya. Latihan fstat. Iya, fstat. Nah, ini. Fstat. Salah nih. Ini ada yang salah nih. Harusnya saya buat ftstat ya. Saya rename dulu. Cara merename file di Linux itu sebetulnya ini fstat nih salah nih. Coba dulu saya buat make file, berarti saya move dulu. MV itu artinya move, kalau di Windows merename fstat.h, saya rename menjadi ftstat.h. Jadi ini FT-nya Fakultas Tekniknya ini ya, ftstat.h. Jadi kalau di list seperti ini. Jadi perintah merename itu mv atau move gitu ya. Dari fstat.h menjadi ftstat.h sehingga ini jadi. Oke, nah sekarang saya masuk ke main. Ini seperti biasa, ini seperti ini. Nah, kita deklarasikan dulu array berupa bilangan bulat seperti direncanakan kan begini. Nah, gitu ya. Berarti saya buat array anggotanya, saya buat 3 saja lah. Array pertama saya isi bilangan 10, array anggota kedua 20, anggota ketiga 30. Boleh juga kalau yang sudah paham dengan array mendeklarasikan dengan cara yang lebih cepat juga boleh, silakan. Bisa dicari di internet ya bagaimana array. Misalnya array gini ada juga yang buat gini. Array
Ini 10, 20, 30. Ini artinya sudah otomatis 3 gitu boleh. Itu nanti silakan kreativitas mencari di internet, tapi saya buat bentuk yang standar dulu. Ini salah, ini 2 ya. Jadi member 0, member 1, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Oke, kemudian saya buat deklarasikan rata-rata dan STDEV. Gitu ya, 2 buah bilangan. Berarti rata sama dengan, sesuai dengan deklarasi ini, saya buat berarti rata-rata. Tuh. Lalu argumen pertama adalah pointer array. Kemudian banyaknya anggota adalah 3. Ini dua-duanya argumen input. Argumen ketiga adalah output. Yang diminta adalah pointer ya. Berarti saya berikan alamat. Selesai. Maka saya tampilkan rata-rata berapa, standar deviasi berapa, lalu rata dan SDT. Oke. Ya, segini programnya pendek aja ya. Jadi saya deklarasikan array berisi 3 bilangan. Bilangan pertama 10, bilangan kedua 20, bilangan ketiga 30. Lalu kirimkan argumen-argumennya ke fungsi rata-rata yang berada di library dynamic. Argumen pertama adalah pointer array-nya, kedua banyaknya anggota, ketiga argumen output stdef, standar deviasi, dan terakhir tampilkan di layar. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat makefile, berarti saya buat ini ya, terminal baru. CD latihan fstat, latihan fstat, latihan 12. Saya buat makefile. Yang akan kita buat adalah latihan 12 ya, nama executable-nya. Dependensinya adalah main.o. Kemudian untuk melink, jadi ketika saya jelaskan dulu makefile membuat executable, kita mulai dari bentuk akhir ya. Ini lat 12 bentuk akhir, kita link seperti ini, min-all main.o. Jangan lupa untuk link apa yang dibutuhkan itu, library dynamic. Berarti nama library kita kan ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Namun untuk kesepakatan programming bahasa C di Linux ini tidak perlu mengetik semuanya. Dari tulisan libfstat.so kita buang libnya. Libnya kita buang, kata-kata libnya diganti -L. Gitu ya. Lalu titik SO-nya dibuang. Nah, sudah gitu. Berarti -L ft stat. Artinya kita melink terhadap dynamic library bernama libftstat.so. Lalu foldernya di mana? Kalau minggu yang lalu saya harus buatkan folder ininya. Library-nya di mana gitu ya. -L besar gini. Nah, kali ini tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Karena ketika membuat makefile ini install dengan syarat make installnya sudah dijalankan, ini library kita sudah berada di lokasi standar. Sehingga kita tidak perlu dalam makefile untuk main ini menyebutkan lokasi direktorinya karena otomatis linker gcc linker akan menelusuri ke direktori standar usr-lib itu. Jadi kita cukup menyebutkan saja direktorinya, nama library-nya. Oke, kemudian selesai. Sedangkan main.o membutuhkan dependensi source code dan ini cukup simple seperti biasa gini ya, nggak ada pertanyaan mestinya ya. Mungkin yang masih dipertanyakan yang belum terbiasa ini karena baru kita latihan minggu yang lalu. Nah, seperti ini sudah selesai. Saya simpan. Satu lagi nih. Untuk melakukan, ini yang di atas namanya melink, yang di bawah adalah compile. Jadi ketika makefile saya jelaskan, kita menuliskan dari bentuk akhir, link, lalu
compile. Untuk compile, coba kita lihat dulu. Ini include ftstat ini. Ftstat berada di direktori latihan fstat yang bukan lokasi standar Linux. Kalau lokasi standar kan adanya di mana? Seperti printf, stdio ini kan, ini lokasinya standar. Standar Linux di direktori usr/include. Sedangkan fstat bukan, ini direktorinya custom, punya kita sendiri tadi, yang berada di sini. Sehingga jangan sampai keliru. Coba kalau saya paksa misalnya begini. Saya paksa seperti ini, errornya akan muncul kata-kata. Coba kita lihat errornya ya. Latihan, ini akan error. Seperti ini kalau saya make, tuh. Fstat tidak ditemukan, no such file or directory, karena saya tidak meletakkan fstat.h di direktori standar tempat compiler mencari file. Jadi saya harus memberitahu compiler di mana saya simpan fstat.h. Jadi saya tambah di sini -i besar. Ini seperti kalau ingat minggu yang lalu saya pernah mempraktekkan ini ya. Kita beritahu compiler di mana fstat.h berada nih, fstat ini. -i besar, lalu home, Abdul, latihan, fstat apa ftstat tadi? Fstat ya, oh salah lagi ya, sudah biarlah fstat ini. Lokasinya di situ. Home Abdul latihan fstat. Tuh, sehingga kalau di make, nah sudah tidak ada error ya, berhasil. Sekarang saya sudah punya sebuah executable warna hijau. Di sini tandanya flagnya X-nya nyala ya, on. Executable, executable, executable. Coba saya jalankan. Nah, sudah berhasil. Rata-rata 20, standar deviasi 8,164966. Sudah berhasil ya. Nah, silakan tuh. Betul nggak sih 10, 23 standar deviasi? 10, 20, 30. 10, 20, 30. STDV kalau di sini ya 8,1649 ini kan ya udah sama lah, udah benar ya. Tuh, udah benar, udah sama. Jadi saya lihatkan ini untuk membuat main, ini main titik T, kemudian ini adalah make filenya. Udah, untuk main cukup ini 2 buah. Kalau sudah selesai silakan di make, dan ini nanti untuk include direktorinya disesuaikan dengan keadaan laptop masing-masing ya. Ini karena saya Abdul ya home Abdul. Nanti kalau punya adik-adik ya silakan ganti ini. Di mana lokasi fstat.h-nya beritahu di sini. Nah, gitu. Ini pendek aja programnya, berapa baris loh ini? Wah, ini ngetik 16 baris. Nah. Udah selesai tuh. Jadi proyek malam ini sampai di sini, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang 2 besaran statistik, rata-rata dan standar deviasi, kemudian membuat library dynamic, dan membuat executable filenya sekaligus sudah jadi. Nanti di akhir sesi kembali saya ulas lagi manfaat dari penggunaan library dynamic itu ya. Kalau sudah selesai dikerjakan, lalu nggak ada pertanyaan, sebelum ditutup nanti saya coba ajak lagi diskusi apa manfaat menggunakan dynamic library. Ada pertanyaan teman-teman? Mumpung dari ujung pertemuan, ya Pak. Ujung pertemuan, ya ketemu lagi nanti juga. Enggak di ujung pertemuan malam ini, rencananya Pak. kalau nggak ada,
kalau nggak ada halangan minggu depannya lagi tuh. Tergantung dari Pak WD3 sih akan ke Padang untuk menjadi juri genom tuh. Tadi Bapak interview Nanti kata orang bisa nih Pak. ketemu. Iya Pak. Bukan saya itu. Itu interviewnya internal, jadi untuk pemilihan 10 besar internal Fakultas Teknik. Itu alumni nanti begitu sudah terpilih 10 besar, alumni pilih 3 besar dari kelompok itu. Nah, setelah terpilih 3 besar, tidak berhenti di situ. Ketiganya akan didorong punya website yang berbahasa Inggris dan publish lah pekerjaannya di sana. Itu. Iya. Iya, lalu berinteraksilah secara global, siap-siap dapat pertanyaan dari seluruh dunia gitu. Itu target. Iya iya Pak. Pantesan tadi dia sendiri Nanti minta dari teman-teman. kelompok kita juga sama. Iya, Tapi- dari kelompok kita juga sama. Kelompok kita belajarin nanti gitu. Kelompok yang Apis lihat genom tuh lebih ke bisnis nampaknya Pak. Banyak ke produk sipil, mesin Bukan. gitu. Ya itu mungkin itu pandangan yang lain, side effect ya, efek samping. Sebetulnya yang ingin ditampilkan itu bukan produknya. Oke buat produk, tapi yang ingin ditampilkan di website nantinya itu unsur risetnya loh dalam menghasilkan produk itu gitu. Oh iya Jadi yang iya iya Pak. ditonjolkan adalah misalnya begini, ada yang buat motor listrik kan. Nanti bagian mana yang inovasi dari kelompok itu, kalau namanya inovasi tidak mungkin berhenti, selalu ada continuous improvement kan. Maka continuous improvement itu harus terus diupdate, versi 1, versi 2, nggak apa-apa awalnya sederhana, nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi nanti tiap tahun versi 1, versi 2, versi 3 ditunjukkan. Jadi ditunjukkanlah bahwa proyek itu berkelanjutan. Nah, kalau kita berkelanjutan konsisten, lalu saya sebagai seksi hubungan industri, saya channelkan ke industri lebih mudah gitu. Kalau saat ini saya nggak bisa menunjukkan channelingnya. Saya sebagai seksi hubungan industri nggak bisa menunjukkan gitu. Situs yang mana nggak tahu. Iya iya Pak. Nanti kalau Bapak ke Padang kita meet up lah Pak. Kalau ada waktu Iya. luang kan sama kelas ini Nanti paling intinya dulu. kelompok kita juga begitu, dari kelompok belajar ini kalau sudah saatnya nanti mau khatam kan sekitar pertemuan Iya. menjelang akhir, pilih satu teknologi yang kita perjuangkan kan. Ais Lalu mantap sekali proyeknya Pak. continue, iya. Lalu misalnya apa yang mau kita perjuangkan? Misalnya tentang integrasi perangkat keras dengan IT kan, pilih salah satu. Nah, lalu teknologi yang khas punya kita bukan menyadur, ya menyadur boleh, tapi unsur dari riset inovasi kitanya masih tinggi. Saya sendiri melakukan itu kok banyak. Saya kan ada juga proyek yang di GitHub itu kalau dilihat sudah disimpan di kutub utara, kodenya diselamatkan untuk generasi mendatang. Mungkin kan dapat fault badge itu kan disimpan di area permafrost ya, permanent frost gitu. Ada proyek permafrost kan di GitHub tuh, jadi kode-kode yang dinilai layak dirawat untuk generasi mendatang itu disimpan di kedalaman 200 meter mungkin di bekas pertambangan itu di dekat kutub sana. Karena dinilai dengan suhu begitu tidak lekang kan. Ya sampai ke situ sebetulnya kita juga ada juga bisa sampai ke sana mestinya sih. Ini mana sudah ada yang nyoba nih? Sudah Nah, berhasil, teman-teman. Kak? Ya, Udah pada berhasil? nanti nyobanya. Ya sudah, sekarang diskusi nih. Seperti minggu yang lalu saya demonstrasikan, kalau menggunakan dynamic library itu kan seandainya ada revisi kode, misalnya kodenya ada yang salah ya, ternyata belakangan diketahui bahwa hitungan statistik kita keliru. Maka kita cukup memperbaiki dynamic library dan disimpan ulang di lokasi standar. Sedangkan main, berapapun banyaknya main yang ada di komputer kita tidak perlu dikompil ulang kan. Berbeda kalau library static kan. Library static pernah kita demokan beberapa minggu yang lalu, seandainya ada perubahan kode, itu semua program yang di-link dengan library static harus dikompil ulang semua tuh. Itu pertama, berarti menghindari keragaman versi kan. Satu versi hitung gitu.
Kedua, menghindari ukuran yang besar dari main executable file karena kodenya seperti saya pernah demokan dulu kan itu mapnya berbeda ya, mappingnya tuh lokasinya di mana kemarin, dicoba saya ini ya, saya ulang lagi kalau lupa ini, mana dia, ini dia main, coba saya beri, saya ulang lagi minus G. Ini kalau masih ingat minggu yang lalu, mudah-mudahan tidak membuat pusing. RM, O, dan S. Ini. Nah, ini. Coba GDB. Masih ingat nggak dengan tentang segmentasi itu? GDB, GDB saya debug dari lat 12. Oke, kalau di list kodenya seperti ini. Kemudian saya break di baris 9 misalnya gitu, kemudian running. Oke, kemudian saya print alamat dari rata-rata. Ini alamatnya kalau kelihatan di layar nggak ya alamatnya ya? Ini nih. Alamat dari fungsi rata-rata adanya di 7FF sekian nih. Kalau saya info prosedur mapping, coba lihat ininya. Area memori yang kita pakai itu. Ini nih. Ini nih. Ini adanya di sini. Di antara ini. 7 lalu F-nya 4 kali, lalu 7F berarti antara ini nih. Kalau kita hitung antara ini. Nah, di sini letaknya nih. Ini berada di kok di lib C. Print F bukan ya? Ini, maaf salah ini nih. Ini dia. Di sini salah. Ini yang benar. 7 F-nya 4 kali, lalu 7F 9C ya. 7 F-nya 4 kali, kemudian 7F 9C. Berarti di sini yang benar. Nah, di sini nih sesuai dengan nama dynamic library kita. Jadi fungsi itu tidak menyatu dengan ini, dengan main. Main berada di sini, lihat atribut X-nya ini executable. Main kita berada di sini, sedangkan rata-rata berada di sini, di segmen memori berbeda. Artinya dia disimpan dalam, bukan di dalam lat 12 kan namanya dynamic library. Seperti halnya printf itu disimpan di sini. Jadi program kita cenderung tidak membesar gitu. Tetap kecil dan library disimpan di luar file dan di sharing di sini. Jadi lebih hemat, lebih efisien dari ukuran program, juga peletakan data di memori. Karena begitu satu library diletakkan di memori, kalau ada dua fungsi yang jalan bersama memakai memori yang sama, itu tidak artinya menduplikasi area memori, cukup satu saja di sharing. Kayaknya ada di penjelasan saya di YouTube ya, kalau ada yang sempat lihat di dynamic library itu. Secara fisikal, library dynamic itu lebih hemat, cuma diletakkan di satu segmen lalu berbagi pakai. Beda kalau library static itu akan disimpan secara duplikat di memori. Nah, seperti itu manfaatnya untuk library dynamic ya. Jadi minggu depan, kalau masih ada yang ditanya silakan tanya minggu depan tentang dynamic library, tapi kalau tidak minggu depan kita sudah masuk ke input output ya. Jadi tentang memori ini adalah materi terakhir tentang memori. Minggu depan kita sudah geser ke input output. Perlu berapa pertemuan? 12 kali ya? 13 kalau dengan latihan 0. 13 pertemuan untuk membahas memori. Minggu depan kita sudah masuk input dan output. Ya. Pak, ini masih Saya ada kira error itu, dari tadi, Pak. Dari kemarin juga, Pak. oh error apa tuh? Error gimana tuh? Nggak bisa di-sharing ya? Iya, Pak. Ini Oh, katanya dari apa errornya? tidak dapat menemukan libstat.so, tidak ada berkas atau direktori seperti itu. Iya. Tadi udah Iya, itu udah dipindahin ke USR ya. kan, Pak? Nggak mau. Apa nama filenya tuh?
libft stat, jangan-jangan libft stat itu penamaan enggak? Coba nanti yang perlu dilihat lagi itu di sini di yang tidak ditemukan tadi apa namanya? Lib Fstat Pak. Tadi buat Fstat. iya. Tadi buat yang pertama tuh juga menyesuaikan Pak. Oh, berarti di sininya dilihat nih di make-file-nya. Ini Coba Aldi share screen Aldi. iya Sudah iya. bisa Pak. Sudah bisa kok Pak. Coba. Sudah di co-host. Coba Iya, nanti coba kita coba tahu share solusinya. screen. Enggak, saya pakai HP Pak, enggak bisa share screen. Aduh. Aduh. Ya gini aja, klik triknya. Kalau pertama pastikan dulu nama filenya, bisa dicek, bisa diuji dengan cara begini nih. Direktorinya itu kecocokan antara ini, misalnya ls, usr, kalau yang lib ya, kalau yang lib 64 begini, lalu lib ft stat.so. Ada nggak di sini filenya? Kalau di list dulu. Bentar Pak, coba dulu Pak. Ya, coba di list dulu. Ada Pak. Ada ya, namanya libftstat.so. Kalau saya tadi Nah. buat libfstat aja Pak. Oh, berarti yang ada di sekarang kalau di list jadi gini nih. Lib, ls, usr, lib 64, libfstat gitu ya. Iya Pak. Yang ada ini libfstat. libfstat.so Pak. Ah iya, berarti kalau ini yang ada, ini kita bisa lihat di sini make filenya mana dia? Berarti di sini jangan minus lfstat nih. Ini gitu. Disesuaikan ya. Kalau di sininya libfstat.so, jadi kata-kata di tengahnya ini fstat, ini fstat. Maka di sininya pun fstat gitu. Iya. Karena adanya libftstat, maka saya buat ftstat gitu. Sesuai keadaan masing-masing. Oke Pak, udah Pak. Sudah ya? Nah itu tadi di sini kena kelirunya. Udah bisa ya? Ya. Oke udah Pak. Iya. Nah seperti halnya kalau di source code yang ini, di source code yang fstat tadi, ini nih. Ini ada minus lm. Ini nama library-nya apa nih? Kalau minus lm nih. Berarti libm.so kan. Kalau ada kata-kata gini berarti yang dia cari libm.so. Berarti ada di sini libm.so. Nah, itu ada kan di sini. Ini. Untuk menghitung akar kuadrat tadi kan membutuhkan minus lm. Sebenarnya yang dicari adalah libm.so. Jadi kalau libftstat.so menulisnya adalah minus l ftstat. Gitu. Ya itu kesepakatan nanti kalau buka-buka source code open source kan suka ada minus l apa gitu. Sebenarnya di translate-nya begitu. Ya baiklah, udah jam 10:05. Ini. Berarti untuk hari ini judul kita masih library Ya. berarti ya Pak? Untuk library library dinamik dengan dynamic. tema statistik. Iya. Dengan tema statistik boleh. Nanti statistik itu banyak dipakai, di engineering juga dipakai gitu. Bentar ya Pak, kita ambil absen dulu. Ada beberapa ketua Iya. yang nggak masuk Pak, jadi dia nggak ngisi absen Pak. Jadi saya kayak Wah, ngisi. iya. Kita kan di sini 6 kelas nih Pak, sebenarnya Pak 3 SKS, makanya nggak apa-apa 2 jam. Oh iya. Oh 3 Santai kelas. aja. Oh iya. 6 Begitu Pak, Pak 6 kelas. Hilman. 6 kelas 6 Pak kelas. Hilman. Tuh, Wah, gimana? Iya, kalau 6 kelas mengalami transformasi, lihat potensinya tuh kan.
Mudah-mudahan bisa terjadi transformasi lah. Iya. Amin. Amin. Apa Pak, sekarang nih banyak yang takut Pak, isu tsunami di Padang Pak, makanya banyak pulang kampung. Oh, Makanya banyak yang nggak adil, ketua-ketuanya pun pulang nih. iya. Dari rumah kan bisa pakai Zoom. Oh, nggak ada sinyal. Iya. Iya. Baik, udah jam 10:07 juga kan Pak. Pak Ilman Iya. juga udah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Untuk host Iya. kita dia lagi nggak enak badan Pak, Riswanda. Oh, aduh. Makanya itu tadi ya. habis yang jadi host. Itu risau kena tsunami juga tuh. Enggak, si Riswanda nggak percaya tuh Pak kalau kayak gitu Ya, Pak. mudah-mudahan tidak terjadi lah. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita aman ya Pak. Iya, Biar nggak ketakutan di Padang nih kan. iya. Baiklah, untuk teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita akhiri hari pertemuan malam ini. Iya. Udah Pak, kita tutup aja lagi Pak. Iya, iya, iya. Iya. Baiklah, Abang tutup pada pertemuan malam ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi